Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan sampaikan topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana saham-saham emiten produsen rokok merespon negatif keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk produk rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 hingga 2024. Lantas bagaimana potensi pergerakan saham emiten produsen rokok di tengah kenaikan cukai dan kinerja keuangan negatif yang masih dicatatkan hingga akhir kuartal ketiga lalu? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Pemerintah resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk produk rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Kenaikan tersebut pun direspons negatif oleh pergerakan saham emiten produsen rokok pada paruh pertama perdagangan hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas mengenai kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Kamis kemarin, mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok untuk tahun 2023 dan 2024. Sri Mulyani menjelaskan karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka nominal 10% tersebut akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok. Mulai dari sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin atau SPM, serta sigaret kretek tangan atau SKT yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Presiden telah menyetujui untuk menaikkan cukai rokok sebesar 10% untuk tahun 2023 dan 2024. Karena cukai rokok merupakan rata-rata tertimbang dari berbagai golongan, maka 10% tadi akan diterjemahkan menjadi kenaikan bagi kelompok dari mulai sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek tangan yang masing-masing memiliki kelompok atau golongan tersendiri. Sri Mulyani menambahkan review atas kenaikan tarif cukai ini akan terus berlangsung setiap tahun selama 5 tahun ke depan dengan beberapa pertimbangan kenaikan cukai seperti konsumsi rokok menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Meski demikian, Menkyu menegaskan pemerintah juga memperhatikan beberapa aspek pada industri rokok yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan tersebut. Dan usai pengumuman yang dirilis pada sore kemarin, saham-saham emiten rokok pun merespons negatif dengan menutup perdagangan di zona merah pada paruh pertama hari ini. 4 saham emiten produsen rokok tercatat kompak melemah sampai dengan akhir sesi pertama perdagangan hari ini. Sementara saham Bentul Investama stagnan karena masih dalam suspensi di beberapa bulan terakhir. Sementara jika dilihat dari kinerja keuangan, saham emiten rokok juga terkat akibat cenderung mencatat pelemahan kinerja keuangan sampai dengan akhir kuartal 3 lalu. Hal itu ditunjukkan oleh laba bersih HMSP dan GGRM yang sama-sama melemah di akhir September secara akumulatif. HM Sampurna mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 11,7% menjadi 4,9 triliun per akhir September. Sementara Gudang Garam mencatat penyusutan laba bersih hingga 63,92% menjadi 1,49 triliun per akhir kuartal 3 2022. Sebelumnya, Head of Research Jasa Utama Kapital Sekuritas Sheryl Tanuwijaya seperti dikutip laman Kontan menilai, kenaikan tarif cukai sangat berpengaruh bagi kenaikan beban pokok yang memangkas laba bersih emiten produsen rokok. Meski demikian, Sheryl menilai emiten rokok yang tergolong pada sektor konsumen primer masih berpotensi tumbuh di tengah lonjakan inflasi. Selain itu, sisi potensial dari saham emiten produsen rokok saat ini yakni posisi saham-saham emiten tersebut yang secara tahunan masih tertekan dan valuasinya murah di antara saham konsumen primer. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.